Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G yang beranggotakan Bayu Aji Laksono, Ade Aryani, Tati, Winarko, Muhammad Abdul Aziz, dan Rizvigo Mirfiandi akan membahas tentang jurnal yang sudah kita review dengan judul Audit Sistem Informasi Front Office pada World Hotel menggunakan kerangka kerja COVID 4.1. Volume dan halaman yaitu volume 2 nomor 1 halaman 18 sampai dengan halaman 25 tahun 2018. Penulis Tika Pradini dan Johannes Fernandes Andri. Review dilakukan oleh kelompok G. Tanggal mereview 9 Mei 2020. 7 poin-poin penting dalam review jurnal. Yang pertama, tujuan penelitian. Yang kedua, subjek penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil penelitian. Yang kelima, kekuatan atau kelebihan. Lalu selanjutnya, kelemahan serta perbedaan dengan rencana penelitian. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami yang bernama Tata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dari audit sistem informasi front office pada World Hotel menggunakan kerangka kerja COVID-4. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai tata kelola sistem informasi di World Hotel yang sedang berjalan saat ini, dengan beberapa aspek yang diperhatikan seperti pengolahan operasi, data, lingkungan fisik, keamanan, dan edukasi user, yang kemudian hasilnya akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pihak perusahaan dalam rangka mengembangkan sistem informasi yang telah ada. Subjek penelitian dari front office merupakan departemen yang sangat penting karena departemen ini yang akan berinteraksi langsung dengan tamu, di mana front office akan menerima referensi dari tamu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Bayu. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Untuk tahap pertama, peneliti akan mempelajari literatur dari jurnal maupun buku serta pedoman-pedoman untuk melakukan audit sistem informasi. Kemudian peneliti akan mencari perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian. Setelah mendapatkan objek penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti dapat melakukan penelitian. Penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk melihat proses operasional yang berjalan di perusahaan dan menjamin bahwa hasil wawancara yang nanti dilakukan benar dan sesuai dengan prosedur yang berjalan di perusahaan. Setelah itu, peneliti akan menganalisa dan menyimpulkan hasil. Untuk aliran penelitiannya, itu ada start, studi literatur, observasi, wawancara, analisa hasil dan observasi, kesimpulan report, dan finish. Untuk aliran wawancaranya itu ada start, desain pertanyaan wawancara, analisa pertanyaan, pengambilan data wawancara, analisa hasil wawancara, kesimpulan, dan finish. Saya akan menjelaskan hasil penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa DS5, DS11, dan DS13 berada pada level 2, sedangkan DS7 dan DS12 berada pada level 1. Dan dapat disimpulkan bahwa tata kelola sistem informasi yang berjalan masih di bawah expected level dengan nilai terendah. Saya akan menjelaskan kekuatan atau kelebihan. Dalam penelitian tersebut, COVID telah menjadi the best protect untuk tata kelola TI. Untuk itu, penelitian dilakukan mengikuti standar kerangka kerja COVID. Penelitian berfokus pada subdomain seperti DS5, DS7, DS11, DS12, dan DS13 untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Dan kedua, meningkatkan keamanan sistem dengan membuat proteksi data pada setiap data-data yang sensitif, kemudian mendaftarkan setiap akun user yang menggunakan sistem, dan mendokumentasikan setiap masalah yang pernah terjadi pada sistem, sehingga dapat membuat pencegahan. Meningkatkan keamanan data, terutama saat ingin melakukan penghapusan data-data sensitif, membuat persyaratan mengenai siapa saja yang dapat mengakses ataupun mengelola data tersebut. Buat prosedur tertulis mengenai tata kelola dan menggunakan SI sehingga user staf TI memiliki domain mengenai aturan dan tata cara menggunakan SI yang ada di Word Hotel, serta membuat dokumentasi atas kegiatan yang terlaksana sehingga aplikasi terjadi masalah dapat segera dilakukan dan dapat diketahui sumber masalahnya. Saya akan menjelaskan perbedaan dengan rencana penelitian. Hasil dari penelitian sebelumnya, perbedaan dalam penelitian ini adalah domain. Namun dalam proses maturity-nya menggunakan atribut maturity kebijakan, perencanaan, dan prosedur. Sedangkan persamaan pada penelitian adalah penggunaan metode maturity level. Sekian dari saya dan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.